Hai 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 hai. Selamat ya, selamat ya. Hmm. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan thank you ya sudah kembali lagi ke Alzimo. Wah, gua hari ini tuh gue senang banget. This is what I'm talking about. Let's go, let's go, let's go. Jadi memang ada berita bagus dan gue melihatnya bahwa penting juga ini untuk diangkat supaya kita jadi tahu siapa sih orang-orang di belakang layar yang mengerjakan MV atau musik video dari Beban Cinta 2. Setelah tadi tampil, kayaknya semakin pede lagi karena hasil karya orang-orang ini sudah nggak diragukan lagi ya. Penting memang sebuah video itu dibuat semenarik mungkin. Karena menurut gue fungsi dari video klip pada yang pertama adalah fungsinya adalah sebagai promosi ya. Yang dimaksudkan agar masyarakat luas itu semakin mengetahui karya yang dibuat oleh musisi. Dan yang kedua adalah fungsi artistik ya, fungsi artistik untuk berekspresi dan mengeksplor sebuah lagu ya. Atau kalau mau ditambahkan pentingnya sebuah MV atau musik video dibuat adalah untuk memberikan visualisasi kepada audiens ya. Karena gini, ada orang itu yang mudah menangkap informasi hanya dengan mendengarkan. Ada orang yang perlu mengerti ketika dia selain mendengarkan dia juga melihat. Jadi perlu ada visual. Jadi mungkin kalian pernah ada di suatu situasi di mana kalian tidak mengerti maksudnya gimana sih gitu. Akhirnya orang itu harus menggambarkan. Jadi begini loh, kalian pernah lihat film ini nggak? Nah kurang lebih kayak gitu deh misalkan. Jadi kita memvisualisasikan sendiri. Oh seperti itu. Oke, gue nangkep. Jadi memang penting sebuah video klip ini untuk memvisualisasikan. Karena apa? Selain itu, ketika orang menangkap esensi dari apa yang coba disampaikan, selain dari lirik tapi juga ada videonya, akhirnya secara emosional orang bisa jatuh cinta. Gitu kan. Jadi orang ada yang lihat pandangan pertama, kan ada istilah cinta pada pandangan pertama. Dia lihat. Jadi ini yang menurut gue penting sebuah musik video, dan walaupun lagunya sudah dengar tapi kita tetap menunggu ya, dan layak untuk ditunggu. Menurut gue layak ditunggu ya. Dan kalau bisa diviralkan lagi, ditrendingkan lagi, karena ada orang-orang hebat. Let's check this video, kita ulang lagi, kita lihat. Mungkin ada beberapa teman yang mungkin tidak sempat melihat dan mungkin bisa menambah informasi ya dari nonton video gue. Yuk kita lihat lagi. Halo, gue Hendy Suryawan. Kebetulan hari ini gue mendirect atau menyutradari teman baru kita, Reza. Halo. Well, tadi ada Mas Hendy Suryawan. Setahu gue memang dia seorang director video klip yang memang sudah malang melintang ya. Pernah yang setahu gue dia pernah juga menjadi director MV atau musik videonya Acha Septriasa ya. Acha Septriasa, judulnya itu lupa ya, Cinta Bertahan kalau nggak salah. Cinta Bertahan miliknya Pongki Jikustik ya. Jadi Mas Hendy yang membuat. Jadi ini layak ditunggu. Kita lihat seperti apa hasil dari kreasi seorang Hendy Suryawan membuat video klip Beban Cinta 2 di mana ada Reza di sana. Oh, nama saya Mei. Di sini saya sebagai Mei. hijab stylist. Meriarti. Halo, saya Dirman Putra. Saya sebagai Oke. bukan artis untuk proyeknya Reza. Dirman Putra ini juga seorang makeup artist yang sudah malang melintang. Jadi kalau buat teman-teman mungkin ada yang sudah tahu atau yang belum, mungkin gue kasih sedikit gambaran bahwa Dirman Putra ini juga seorang makeup artist yang memakeup pernah memakeup siapa? Aduh, kok jadi ngeheng ya otak gue ya. Krisdayanti, KD, Yunisara. Oh, coba gue udah buka IG-nya dan kalian bisa lihat hasil-hasil kerjanya. Let's check this out. Okay, let's close this one. Ya, ini Dirman Putra ya. Ya. Di sini ada Krisdayanti, ada Titi DJ ya, ini Syara, ya. Ini KB. Ya. Jadi, wah ini Teh Meli. Jadi memang bicara hasil karya,
Ada Reza juga di sini. Berbicara hasil karya, Dirman Putra sudah tidak diragukan lagi untuk memakeup ya, dan dia tahu mana makeupan yang sesuai dengan occasionnya, sesuai dengan situasi dan kepentingannya, kebutuhannya, dan juga tentunya seorang makeup artist juga akan menyesuaikan. Ini terkait untuk video klip dan lagunya seperti apa. Tentunya dia akan menyesuaikan setup yang akan dibuat untuk artisnya. Dalam hal ini adalah Reza ya. Oke, ini gambaran tentang siapa Dirman Putra. Let's go back again. Kita lihat obrolan video. Halo, gue Hedi Suryawan. Oh, kita sip sedikit. Halo, Oke. nama saya Mei. Di sini saya sebagai hijab stylist untuk video klip Reza. Halo, saya Dirman Putra. Saya sebagai makeup artist untuk project Reza kali ini. Waktu pertama kali gue dikasih denger Medi sudah ditelepon, Heads nih baru dengerin lagu. Lu pasti inget kayak zaman dulu lah, dia bilang, oh Oke. coba gue dengerin, nah ternyata benar. Kita mau bikin apa nih Mel? Gitu. Direkturnya Hedi Suryawan, dia yang udah biasa bikin video klip saya, Mas Monica, banyak video klip yang sudah dia hasilkan. Biasa kan gue sama Meli sesuatu yang absurd lah pasti, tapi di saat sekarang mungkin jangan dulu Mel, karena kita balikin Meli juga kasih ide gimana kalau kita bikin gaya 80-an aja. Oke, bener. Ya, kalau kita ingat Meli, memang di video-video klipnya itu banyak yang absurd ya. Dari gaya berpakaiannya juga, Meli ini kan seorang fashionable gitu kan istilahnya. Dia tuh dari cara outfitnya itu juga absurd kadang-kadang kalau kita ngelihatnya ya. Tapi ya itu Meli gitu kan, dengan brandingnya seperti itu. Dan kalau kita lihat Reza kan lebih kalem ya. Lebih kalem. Dan juga kalau bicara lagunya juga, ini lagunya lagu cinta dan memang tidak terlalu absurd ya. Jadi kadang-kadang Meli juga sering membuat lagu-lagu yang sedikit absurd gitu kan, dari syair-syairnya, tapi ya memang enak. Seperti apa lagu Do It. Do It gitu, itu absurd, akhirnya jadi lucu video klipnya dibuatnya. Tapi kalau ini mungkin ya memang ke 80-an tentang cinta, mungkin agak sedikit gloomy juga, nanti gambarnya tidak terlalu bright atau gimana kita nggak tahu ya. Tapi kalau 80-an ya biasa seperti itu ya. 80-an semuanya yang sebaya kayak jalan, tapi nanti eksekusi editingnya yang kita rubah colornya. Oh, berarti kita gaya ke arah-arah 80-an ya, karena pun lagunya pun supaya orang nerima balik lagi ke zaman itu sih. Gitu. Karena genrenya slow rock, jadi saya tuh pengen mengembalikan memori masyarakat kepada tahun-tahun di mana musik itu berjaya, 80-90. Jadi benar-benar nanti ada efek-efek gitu yang orang pasti akan ingat 90-an banget, 80-an banget gitu. Jadi relate sama genre musik gitu. Kalau persiapan dulu pernah ada jadwal, tiba-tiba mundur, tiba-tiba baru di calling, wah yang bener loh. Nah tadinya malah kalau kita memang lebih jauh persiapannya, justru kita tadi pinginnya dibikin klip itu kayak 80 bener-bener, pingin di taman mini, di kereta api lah, ya kayak zaman dulu lah. Iya. Konsepnya zaman dulu kan seperti itu ya. Tapi yang menarik tadi memang ini sebenarnya rencananya memang sesuai yang kita dengar dulu ya awal. Gue pernah ngobrol sama Kak Emma juga di podcast gue itu. Memang rencananya kan akhir-akhir pertengahan Januari kalau nggak salah ya. Pertengahan Januari atau mendekati akhir ya. Harapannya Februari muncul ya. Tapi mungkin ya karena kesibukan dan ada mungkin beberapa hal ya. Tadi juga disampaikan sebenarnya sudah ada jadwalnya. Cuman karena kesibukan dan lain sebagainya akhirnya mundur. Dan konsepnya yang menarik ya 80-an ya. Kalau kita bicara 80-an tuh memang kalau dulu kita nonton tuh rocker-rocker zaman dulu tuh nggak jauh dari kereta. Rumah-rumah tua gitu kan, dibuat rock banget gitu kan. Pokoknya yang klasik rock gitu ya. Coba nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya garapan Hendy. Gue jadi penasaran ya sama hasilnya Mas Hendy ini. Tapi terus diterowongan, tapi terowongan. Kebetulan lokasi pun ditutup, akhirnya kita rubah. Oh iya. Kita ganti di rumah gimana. Ya udah, karena kita tetap. Oh berarti memanfaatkan rumah saja untuk lokasinya rumah Meli mungkin besar ya. Karena kalau rumah Meli juga ini kan ya banyak bentukannya tuh yang arah-arah 80-an vintage ya, dari kursi kayak gini-gini kan banyak yang antik-antik ya. Jadi mungkin memanfaatkan ya, memang karena Covid juga ya nggak bisa
nggak bisa apa ya, terlalu apa ya, seperti sebelum ada COVID ya, kita bebas untuk ke suatu tempat melakukan kegiatan, ya takutnya nanti terjadi kerumunan dan berbahaya juga. Jadi ya lebih safe ya, memanfaatkan fasilitas yang ada ya. Tapi kembali lagi, inilah tantangan seorang sutradara ya, dengan memanfaatkan rumah saja, apakah hasilnya nanti akan di luar ekspektasi kita. Nah, kita lihat nih, harus ditunggu ini. Mau jual image-nya dari penyanyi kan. Jalan ceritanya sebenarnya kan nggak pakai jalan ceritanya, lip sync aja, terus pindah-pindah tempat gitu, terus udah yang main gitar mewakili bunyi gitar yang rock banget itulah pokoknya. Ya kan kalau zaman dulu kan memang simple aja seperti itu, nanti ada efek-efeknya yang menarik tuh di situnya, itu benar-benar related sama tahun dimana musik slow rock lagi berjaya-berjayanya. Kesulitan pasti ada itu, dalam arti dari mungkin kita juga sadar gitu bahwa menghadapi apalagi penyanyi baru itu kan pasti 1, 2 kali 3 kali take itu pasti masih belum dapat lah gitu. Tapi dengan ya kembali lagi dari sisi kitanya, dari timnya, dari anak-anak lingkungannya, ya kalau bisa kita membaur dengan dia, otomatis pasti beliaunya juga akan lebih fleksibel sih gitu sih. Baju karena saya waktu itu discuss sama direkturnya, bajunya warna apa, warna gelap, terus cari-cari di Instagram siapa yang desainer mana yang lagi punya baju seperti yang saya butuhkan gitu ya, karena kan size Reza juga agak spesial, kecil banget, petit gitu ya, extra small jadinya lumayan susah gitu. Tapi alhamdulillah dapat dari rancangannya dari Asmara almarhum ya. Oke. Keren baik. Jadi walau ya kita tahu ya, Melly Goeslaw ini punya juga produk ya 90-an gitu kan. Tapi berbicara untuk menyiapkan video klip untuk Reza, tetap mengambil juga desainer dari luar ya gitu kan. Kalau ya sebodohnya gue ya mungkin ya berpikir ya udahlah, buat video klip baju banyak kan yang bagus ya, bisa aja pakai gitu kan. Tapi inilah yang menunjukkan profesionalisme seorang Melly ya. Dalam arti dalam sisi outfit saja itu benar-benar harus menggunakan dari desainer untuk Reza. Sutradaranya juga yang memang sudah terbiasa kita lihat kan, membuat video klip dan juga potret juga. Melly ini kan juga pernah tadi disampaikan juga bahwa yang membuat adalah Mas Hendy juga. Terus tadi gue sampaikan Mas Hendy juga pernah membuat video klip Acha Septriasa. Jadi ini yang tadi apa ya, gue kemarin bilang bahwa keberuntungan Reza ada di Melly itu luar biasa loh. Ini seorang produser yang benar-benar ikut turun memikirkan. Jadi kalau dilihat ini ada peran manajer juga gitu kan. Apa yang dilakukan Melly ini kayak peran manajer gitu, yang memikirkan hal detail dari kostum yang harus dipakai, outfitnya, terus juga dia mungkin yang men-setup, mencari untuk sutradara, director, makeup artist, stylist ya, fashion stylistnya. Tadi ada Kak Mei kan untuk hijab, stylist gitu kan. Kalau kita kan mikirnya ya udah pakai hijab kan ya begitu ya, atau kita tinggal nonton tutorial jadilah gitu. Tapi tetap menghadirkan seorang hijab stylist untuk memastikan bahwa Reza mengenakan hijabnya itu yang benar-benar bisa menjadi daya tarik ya. Wah, keren ini yang gue bilang bahwa biaya untuk sebuah single tuh nggak main-main, apalagi sampai ke pembuatan video klip ya. Butuh biaya yang besar. Dia suka karena kayak klasik gitu, tapi masih apa ya klasik banget lah gitu bajunya. Oke, konsep makeup kali ini untuk video klip Reza Beban Cinta juga apa sih nggak terlalu banyak explore soal makeup di versi Reza, karena saya tetap akan menunjukkan kecantikan dia yang ini itu nggak usah terlalu di offline ya, tapi agree saja. Setuju. Paling aku lebih main di mata dia, karena itu bagus banget di mata. Ya.
Ya, bajunya 2, satunya lagi baju koleksi 90-an ID. Oke. 90-an tetap ada ya? Untuk yang sekarang karena baju Reza itu klasik ya, klasik, lace klasik, jadi saya pakai hijabnya Turki simple. Kebetulan Reza juga kepalanya kan kecil ya, jadi untuk dilihat bagian rahang supaya maksudnya lebih wajahnya lebih nampak. Lihat ya, kalau orang yang mempunyai kompetensi itu benar-benar memperhatikan tuh luar biasa detail ya, sampai kepada memperhatikan kepalanya gitu kan, hijab, cara pakai hijab yang pasnya gitu kan. Ya ini menginspire kita juga, bahwa gue sering ngomong bahwa tujuan tanpa sebuah planning itu cuma harapan. Ini yang benar-benar dilakukan Melly adalah setup planning yang menurut gue detail ya. Pakaian dia tadi setup, siapa yang akan mengenakan pakaiannya, ada hijab stylist ini, si Kak Mei ini juga mungkin membantu ya untuk pakaian, tidak hanya hijabnya juga. Lalu ada untuk makeup stylistnya, makeup artisnya, directornya, itu worth it to wait ya. Aduh. Hai Reza. Next gitu karena baru pertama kali, dan juga Reza kalau acting begitu, syuting begitu kan baru pertama kali, kalau lihat banyak orang tuh kayak sudah malu gitu, jadi susah. Ya, jangan disamakan sama kalian bikin konten TikTok ya. Mungkin teman-teman tadi suka bikin konten TikTok. Ini beda kalau udah video klip itu kalian akan dihadapkan sama sutradara di depan. Ini apalagi sutradaranya memang sudah berpengalaman ya, orang besar istilahnya kan. Ada makeup artis di sana. Jadi tentunya akan mempengaruhi secara psikologi Reza. Dia pasti akan bingung, masih kaku, itu pasti terjadi ya, karena beda situasinya. Tapi perhatikan baik-baik ya Dek ya, bener-bener diperhatikan, dijadikan sebuah pengalaman dan ilmu buat Reza ya. Arahin tapi nggak arahnya cuma kayak kamu nanti begini aja, nggak usah yang gini gitu, sesuai acting sesuai apa ya, dari isi lagunya aja kayak gimana gitu. Jadi ya Reza sendiri, tapi itu juga diarahkan sama kesusahannya itu yang tadi grogi. Apalagi ada temanku di sini yang itu kalau lihat muka orang yang saya kenal itu saya ketawa gitu. Saya ngakak sendiri ya, terlalu lama. Mudah-mudahan setelah video klip ini keluar, ini juga memperpanjang usianya Reban Cinta 2. Amin. Ya, terus menambah banyak fansnya Reza. Amin. Banyak fans Reban Cinta 2. Dan ini bridging sih ke single kedua Reza nanti. Ya, jadi dengan video klip ini benar ya, gue setuju tadi apa sampaikan Melly, ini mudah-mudahan bisa memperpanjang, karena kita tahu ini kan Beban Cinta 2 ini juga masih baru ya, baru seumur jagung ya gitu kan, dan masih perlu untuk mendapatkan reaksi dari pendengar jauh lebih besar dari yang ada sekarang gitu kan. Dan ya mudah-mudahan ini bisa menambah juga subscriber atau follower ataupun fans Reza ya. Saya juga cukup dekat ya dengan Melly, juga dengan akhirnya dengan apa yang dikeluarkan dari dia juga kita punya rasa kepemilikan yang sama gitu. Pinginnya sih ini lebih kedengaran, karena sebelum dibikin klip pun saya udah denger, lu udah tahu ini nggak pada tahu semua. Ya, alhamdulillah sih, justru dengan adanya klip justru akan nge-push daripada kontennya sendiri atau dari lagunya sih. Intinya sih sukses. Ya harapan kedepannya semoga banyak peminatnya, semoga Ya, harapannya banyak peminat. Ya sepertinya kepercayaan diri kita lihat dari seorang direkturnya ya, Mas Hendy-nya. Dan ya mudah-mudahan benar bisa ditunjukkan nanti pada hasilnya seperti apa. bisa diterima di industri musik Indonesia.
Indonesia, dan semoga Reza juga Amin. makin berkarya, karyanya makin dicintai banyak orang. Amin, Dek. Amin, Dek. Harapannya trending ya. Amin. Lupa di subscribe, like, dan share video klipnya. Wajib nantikan video klip Reza terbaru. Oke, harapan aku untuk video klip Reza Beban Cinta 2 semoga diterima di masyarakat Indonesia, bukan Indonesia aja sih, kita maunya sih di global Reza, di mancanegara. Amin. Amin. Terus Reza juga makin bisa mengeksplor kemampuan dia, nggak kaku lagi, terus lagi bilang apa. Masih baru mungkin ya. Jadi kaku. Dimaklumin aja. Kita maklum kok. Untuk Reza. Makasih Kak Dirman. Pokoknya nantikan penayangan video official musik video Beban Cinta 2 Reza. Dukung terus, support terus, dan ikutin terus proses tumbuh kembangnya Reza yang merantau dari Jakarta ke Jakarta. Well, itu dia videonya dan menarik ya. Jadi semakin percaya diri, gue sih semakin apa ya, jadi pengen lihat hasilnya seperti apa, karena memang diisi oleh orang-orang hebat di belakangnya yang memang sudah memiliki kompetensi di bidangnya gitu kan, dan tahu apa yang dilakukan, baik itu dari seorang fashion stylistnya, dari apa makeup artist dan lain sebagainya, sutradara. Mereka adalah orang-orang yang tahu dan bagaimana membuat sesuatu, membuat sebuah karya yang terbaik ya. Tapi yang menjadi catatan di gua adalah bahwa ini adalah perjalanan seorang Reza, di mana benar-benar kita tidak perlu lagi, jangan lagi deh meragukan usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh manajemen. Apapun yang terjadi, ya kembali manusia ini cuma bisa berharap ya, cuma bisa mimpi aja, pengennya yang enak-enak, tapi ya kadang-kadang kita harus menikmati proses yang ada di depan. So buat Reza dan manajemen, sukses, dan kita tunggu banget tuh video klipnya nanti muncul ya. Sehat-sehat buat kalian semua yang nonton, kawan-kawan Alzimo. Salam teh, minum dulu dong ya.